مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk langkah lebih jauh pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Pada kesempatan kali ini, Al-Faqir ingin sedikit mengkaji suatu hadis yang mungkin cukup familiar, kita sering dengar dan sering didengungkan oleh para da'i, khususnya pada bulan Ramadan ini, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahrul Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. Di sini kita sudah tahu arti secara jelas, secara eksplisit, yaitu apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Akan tapi mungkin ada beberapa orang bertanya, maksudnya dibuka pintu surga itu maksudnya apa? Ditutup pintu neraka, maksud yang sebenarnya itu apa? Apakah neraka memang benar-benar ditutup? Wa sulsilatis syayatin, dibelenggu syaitan. Sedangkan kita mungkin sekarang kita melihat atau mungkin kita mendengar beberapa perselisihan, percekcokan, hingga menimbulkan daripada perselisihan tersebut, permusuhan tersebut, saling cemooh satu sama lain. Sedangkan lafadz hadis di sini konteksnya wasulsilatis syayatin, teksnya wasulsilatis syayatin, dibelenggu syaitan. Akan tapi masih saja mungkin ada saudara kita yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pendapat ulama sangat penting di dalam memahami sebuah hadis, dalam memahami teks hadis atau ayat. Kita sangat butuh dan wajib merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Di antaranya tadi disebutkan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pintu surga ini apa? Minhum man hamalahu ala haqiqatihi, tuftah abwabul jannah lima fi dzalika min istibsyaril mu'min wa tahayyu'i lil amal alladhi yusiluhu ilaiha. Buka pintu-pintu surga memang dibuka secara hakikat. Pintu surga memang dibuka dikarenakan kabar gembira bagi seorang mukmin, sehingga mereka bersiap untuk mengamalkan suatu amal ibadah yang menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi beberapa ulama yang lainnya berpendapat, maksudnya dibuka pintu surga di sini kinayatan, maksudnya bukan secara hakikat. Akan tetapi apa? Futiha abwabul jannah kinayatan an tawaturi hubuti ghaifir rahmah wa tawali su'udit ta'ah. Dibuka pintu surga maksudnya yang kinayah, kebalikannya hakikat yang majaz, yaitu saking banyaknya turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, sehingga hadis menyebutkan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Bahkan di riwayat lain, di dalam riwayat yang lain dalam hadis, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa fi riwayat ukhra, riwayat lain juga disebutkan abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Nah, wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu jahannam. Sini ulama juga berbeda pendapat. Maksudnya ditutup pintu neraka jahannam maksudnya apa? Ada beberapa ulama, di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad
Kata beberapa ulama berpendapat tentang hadis ini, yaitu maksudnya ditutup pintu-pintu neraka, maksudnya memang secara hakikat pintu neraka memang ditutup. Ulama yang lain berpendapat tidak, bukan secara hakikat, akan tapi ada secara kinayah, ada makna implisit, ada makna tersirat. Maksudnya ghulliqat abwabu jahannam kinayatan an tanazzuhis suwam an rijsil atham biqam'i syahawat. Bersihnya, sucinya orang yang berpuasa daripada mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka mengekang syahwat mereka, mengekang hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti secara kinayah, secara implisit, secara tersirat daripada ghulliqat abwabu jahannam. Dan yang ketiga, wasulsilati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Ketika kita memikirkan dibelenggu syaitan-syaitan, akan tapi mungkin seperti yang Al-Fagir ucapkan tadi di awal, kita mungkin melihat, mendengar ada beberapa perselisihan, permusuhan, sehingga muncul dari perselisihan tersebut cekcok satu sama lain, merendahkan satu sama lain. Dari mana ini semua timbul kalau bukan kecuali dari syaitan? Akan tapi maksud di sini apa? Bagaimana kita menjawab? Mungkin orang mengatakan ini kontradiksi nih antara hadis dengan fakta di lapangan yang terjadi. Tidak, ulama mempunyai beberapa jawaban. Ada banyak jawaban, hanya 2 saja yang Al-Fagir sampaikan. Yang pertama, itu semua percekcokan, perselisihan, merendahkan satu sama lain, itu semua imma an yuqal anna dhalika min ta'thirat wa taswilatin nufus asy-syarirah wa laysa min qabili syaitan. Itu semua pengaruh dampak daripada godaan-godaan hawa nafsu, godaan-godaan bisikan-bisikan hawa nafsu yang jelek yang selalu memerintahkan kita untuk melakukan suatu amal-amal yang menjauhkan kita, amal-amal jelek yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, wa laysa min qabili syaitan, bukan dari syaitan. Yang kedua, wa imma an yuqal khussa min al-umum za'imu syayatin wa kabiruhum iblis. Lafaz hadis tersebut wasul silati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan, secara umum artinya seperti itu. Akan tapi ada makna yang khusus, yaitu apa? Dibelenggu semua syaitan kecuali dikhususkan daripada belengguan tersebut, yaitu kabiruhum wa za'imuhum, para tokoh syaitan, para gembong syaitan, yaitu iblis yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa imma an yuqal inna hadza khasun bis-sha'im haqiqatan wa laysa kullu sha'im. Ini maksudnya dibelenggu syaitan sehingga syaitan tersebut tidak mengganggu orang yang berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa secara hakiki, orang yang benar-benar puasa. Mereka puasa zahir, begitu juga puasa batin. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa secara hakikat, dia masih bisa digoda oleh syaitan dan kemasukan godaan-godaan syaitan sehingga dia berbuat amal-amalan yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga mungkin bisa mereka tidak mendapatkan pahala ganjaran puasa. Karena ada beberapa virus-virus yang bisa menghilangkan pahala ganjaran puasa, seperti kizib, bohong, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, an-namimah, adu domba, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nazar bisyahwat, dan melihat dengan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada amalan-amalan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga dengan taufik dan hidayahnya itulah kita bisa beramal, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.